Bangsa Eropa atau sering juga kita sebut sebagai bangsa Barat memiliki sejarah panjang di Indonesia. Siapapun pasti tahu jika bangsa Indonesia selama ratusan tahun pernah dijajah oleh bangsa Barat, khususnya yang paling lama adalah Belanda. Bangsa Barat mulai datang ke Nusantara mulai tahun 1500-an. Sebelumnya belum pernah ada bangsa Barat yang datang ke Nusantara dalam skala besar dan dengan tujuan yang spesifik. Berdasarkan catatan sejarah, bangsa Barat yang datang ke Nusantara sebelum tahun 1500-an adalah Marco Polo. Itu pun sifatnya hanya singgah, bukan secara khusus menjalin hubungan dengan penduduk Nusantara. Memasuki abad ke-15, Nusantara menjadi daya tarik besar bagi bangsa Barat. Mereka berusaha mencari cara dan mengusahakan apapun hanya untuk menemukan Nusantara. Banyaknya nyawa melayang dan kapal tenggelam ternyata sepadan dengan hasil yang didapat setelah menemukan Nusantara. Bahkan Nusantara membuat bangsa Barat ketagihan untuk datang dan juga menguasainya. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel yang sebelumnya menjadi penghubung jalur perdagangan antara benua Asia dan Eropa jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman. Hal ini membuat perdagangan antara Eropa dan Asia menjadi terganggu karena sebelumnya memang sudah ada konflik antara orang Islam dan orang Nasrani dalam Perang Salib. Yang paling dirugikan adalah bangsa Eropa karena harus rela membeli komoditas Asia dengan harga yang lebih mahal dari pedagang-pedagang Arab. Atas dasar ini, maka negara-negara Eropa berusaha mencari rute sendiri untuk langsung berdagang dengan bangsa Asia. Pada tahun 1494, Spanyol dan Portugis adalah dua bangsa dengan kekuatan maritim yang terbaik di Eropa. Dua bangsa tersebut memutuskan untuk menjelajah dunia. Tujuan utama mereka adalah 3G yang merupakan singkatan dari gold atau mencari kekayaan, glory atau mencari kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama. Di antara ketiga tujuan tersebut, mencari kekayaan menjadi tujuan utama. Untuk mendapatkan kekayaan, maka Spanyol dan Portugis harus mendapatkan sumber komoditas utama yang paling menjadi primadona kala itu, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah sendiri pusat produksi dan jual belinya ada di Nusantara. Maka berlayarlah Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Agar tidak terjadi konflik di kemudian hari terkait dengan pelayaran Portugis dan Spanyol, maka mereka memutuskan untuk membuat perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Perjanjian ini membatasi arah pelayaran Portugis dan Spanyol. Intinya adalah Portugis berlayar ke arah timur dan Spanyol ke arah barat. Tujuan pelayaran mereka sama, yaitu untuk menemukan India. Pada saat itu India dianggap sebagai pusat rempah-rempah, sehingga menemukan India dianggap dapat membawa kekayaan bagi negara yang menemukannya. Untuk Portugis, mereka melakukan pelayaran pertama kali pada tahun 1488 dipimpin oleh Bartholomeus Dias. Pelayaran ini berhasil mencapai ujung pantai paling selatan dari benua Afrika, yaitu Tanjung Harapan. Walaupun tidak sampai di tujuan awal yaitu India, namun pelayaran inilah yang berhasil membuka rute menuju pelayaran berikutnya hingga India. Pelayaran Portugis selanjutnya dipimpin oleh Vasco da Gama. Dia berhasil sampai di Kalkuta, India pada tahun 1498. Kalkuta merupakan pasar rempah-rempah yang cukup besar kala itu. Ini tentu berita gembira bagi Portugis. Di Kalkuta itu juga Portugis mengetahui bahwa ada rute baru untuk berlayar ke daerah penghasil rempah terbesar, yaitu Nusantara. Pada akhirnya pelayaran Portugis dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque dengan tujuan Malaka, atau sekarang merupakan wilayah negara Malaysia. Portugis sampai di Malaka pada 1511 dan menguasai wilayah tersebut setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Malaka. Malaka ternyata bukan tempat produksi rempah-rempah, melainkan sama dengan Kalkuta yang hanya merupakan pasar. Portugis tampaknya tidak puas hanya menguasai pasar rempah-rempah. Mereka juga berusaha menguasai tempat di mana produksi rempah-rempah. Berlayarlah Portugis di bawah Antonio de Abreu bersama dengan wakilnya Francisco Serrao pada 1512 dengan 3 buah kapal
untuk menemukan tempat penghasil rempah-rempah, yaitu Kepulauan Maluku, Indonesia. Kisah pelayaran Spanyol berbeda dengan Portugis, karena berdasar perjanjian Tordesillas mereka harus berlayar ke arah barat, maka Spanyol tidak menemukan Afrika dan India. Di bawah pimpinan Columbus pada tahun 1492 dengan 3 buah kapal yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria, mereka justru sampai di San Salvador, benua Amerika. Parahnya, Columbus menganggap dia telah sampai di India sehingga menamai suku-suku yang tinggal di sana dengan Indian. Kegagalan Columbus menemukan India yang asli tidak menyurutkan niat Spanyol untuk menemukan rempah-rempah. Spanyol memberangkatkan pelayaran selanjutnya di bawah pimpinan Ferdinand Magellan pada tahun 1519. Magellan sampai di Filipina 2 tahun kemudian dan sayangnya meninggal di sana karena terbunuh saat berperang dengan penduduk lokal. Pelayaran Spanyol menemukan rempah-rempah tidak berhenti karena dilanjutkan oleh Sebastian del Cano yang berhasil sampai di Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Portugis yang lebih dulu datang di Maluku berkoalisi dengan Kesultanan Ternate, sedangkan Spanyol yang datang belakangan bersekutu dengan Kesultanan Tidore. Kebetulan pada masa itu kedua kesultanan ini sedang berkonflik. Hal ini juga membuat Portugis dan Spanyol juga berkonflik di sana. Perang antara Portugis dan Spanyol berlangsung sampai tahun 1529. Karena baik Portugis dan Spanyol sadar bahwa tujuan utama mencari Kepulauan Maluku adalah mencari keuntungan, sedangkan berperang justru mendatangkan kerugian, maka mereka sepakat untuk berdamai. Pada tahun 1529 disetujui perjanjian Saragossa yang pada akhirnya membuat Portugis tetap di Maluku dan Spanyol harus kembali ke Filipina. Keputusan dari perjanjian Saragossa ini berhasil mengakhiri konflik Portugis dan Spanyol di Maluku. Sejarah persekutuan antara Portugis dengan Ternate dan Spanyol dengan Tidore merupakan sejarah persekutuan pertama antara bangsa Barat dengan bangsa-bangsa di Nusantara. Persekutuan yang awalnya hanyalah untuk kepentingan berdagang, namun di kemudian hari justru menjadi awal sejarah kolonialisme. Pedagang-pedagang Portugis dan Spanyol telah membuka pintu masuk bagi kisah ratusan tahun bangsa Barat di Nusantara.